Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman seluruh Indonesia. Apa kabar? Semoga kalian dimanapun berada selalu sehat, selalu semangat, selalu baik-baik saja, dan selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kembali lagi ke channel YouTube saya, channel Pandora, di mana channel ini membahas seputar aplikasi pinjaman online, baik itu yang terjadi di lapangan, di masyarakat, maupun update-update terbaru dari perusahaan pinjaman online itu sendiri. Dan saya mau menyapa untuk teman-teman seluruh Indonesia yang sudah like, share, and subscribe channel YouTube ini. Terima kasih banyak, karena tanpa dukungan serta support dari kalian, channel ini juga nggak akan maju. Oke, buat teman-teman yang udah klik video ini, terima kasih banyak juga. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube saya, nggak bosan-bosan juga saya untuk mengajak, untuk meminta dukungan kepada kalian untuk memberikan support kepada channel YouTube saya, sehingga saya bisa semakin semangat untuk menggali lebih dalam lagi tentang hal-hal yang terjadi di lapangan, di masyarakat, serta update-update terbaru dari perusahaan pinjaman online. So, buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas sebuah artikel yang memang sebenarnya sudah dari beberapa hari yang lalu sudah saya baca. Cuman sebelum saya bisa speak up seperti sekarang, saya juga harus mempelajari terlebih dahulu ya, tentang keputusan OJK menutup atau mencabut izin sebuah perusahaan pinjaman online yang tadinya legal. Nah, kita nggak ngebahas masalah kenapa sih perusahaan pinjaman online ini bisa dicabut izinnya. Kita juga nggak ngebahas apa saja sih yang sudah dilakukan oleh perusahaan pinjaman online ini sampai izinnya dicabut. Tentu kalian udah bisa memprediksi ya, kenapa bisa terjadi demikian. Pasti ya karena mereka sudah melanggar ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh OJK. Nah, berhubung beritanya ini memang masih hangat-hangatnya, satu hal yang saya pelajari dari artikel ini yaitu, sebagai debitur yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online ini, apakah harus senang atau malah harus khawatir? Ya kan, ada nggak yang berpikir seperti ini? Dengan adanya OJK mencabut izin dari perusahaan aplikasi pinjaman online ini, ketika ada salah satu atau beberapa dari kalian itu yang memang statusnya gagal bayar di perusahaan pinjaman online ini, haruskah kalian happy gitu? Karena rasain lu izin lu dicabut tuh gara-gara melakukan penagihan kayak gini-gini atau melanggar ketentuan OJK yang kayak gini-gini. Atau mungkin kalian harus khawatir, karena kenapa? Perusahaan pinjaman online yang tadinya legal ini juga nggak bakalan diam aja. Tentu mereka masih punya kontak kalian, mereka masih punya alamat email kalian, bahkan semua data-data kalian itu masih ada sama dia, sama perusahaan ini. Dan apakah dengan adanya kalian gagal bayar, kemudian izin dari perusahaan ini dicabut, terus kalian akan didiamin aja gitu? Rasanya enggak deh. Justru disinilah menurut saya titik dimana kalian harus khawatir. Karena kenapa? Yang tadinya memang mereka tidak menyebar data karena memang ada peraturan dari OJK yang harus mereka taati atau mereka patuhi. Yang tadinya mereka nggak menagih ke kerabat-kerabat kalian atau menelpon ke tempat kerja kalian, karena memang hal itu dilarang oleh OJK. Terus yang tadinya mungkin mereka tidak mempermalukan kalian dengan cara menyebar data kalian, kemungkinan ini tentu bakalan bisa terjadi. Karena apa? Karena mereka juga udah nggak punya peraturan yang harus mereka taati lagi. Statusnya mereka is okay, izin perusahaan mereka dicabut, cuman bukan berarti perusahaan mereka karam, ya kan? Tentu hutang pinjaman kalian kepada mereka itu harus bakal tetap mereka perjuangin untuk tetap ditagih sampai kalian bisa membayar. Dan pada kenyataannya, ketika misalnya kalian udah gagal bayar mungkin sekitar beberapa bulan, yang tadinya mungkin bunganya udah di stuck sama perusahaannya, udah berhenti sampai di situ, karena memang peraturan dan ketentuan dari OJK itu tidak memperbolehkan bunga dari pinjaman itu melebihi jumlah pokok.
Apakah nanti akan mereka patuhi seperti itu, atau bahkan pinjaman kalian itu akan membengkak bunganya hingga berkali-kali lipat dari pokok. Ini salah satu hal yang harus dikhawatirkan sebenarnya ketika kalian berurusan dengan perusahaan pinjaman online yang tadinya legal kemudian menjadi ilegal karena izin perusahaan mereka itu dicabut. Oke, dengan adanya kemungkinan ini, nggak bosan-bosan juga saya untuk mengajak atau mensupport teman-teman semua yang apalagi yang memang selalu nunggu update-update dari video saya untuk come on, mulailah dari sekarang. Di perusahaan pinjaman online apapun kalian terlibat, di sebanyak apapun perusahaan online yang kalian mengalami kegagalan bayar, mulailah dari sekarang untuk menumbuhkan niat dari dalam hati kalian itu untuk membayar lunas hutang kalian. Caranya, triknya sudah saya sampaikan di video saya sebelum ini ya. Bisa kalian scroll aja ke bawah, di sana juga udah lengkap deh tips-tips yang saya sampaikan bagaimana sih supaya memang kita bisa berlahan-lahan untuk bisa melunasi pinjaman kita, walaupun nggak seinstan orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi, tetapi ketika memang kita udah punya niat, pasti di situ bakal ada jalannya, yakin aja. Karena kenapa? Meskipun sekarang ibaratnya ya kita terlibat di perusahaan pinjaman online yang legal, seperti misalnya ya katakanlah seperti kayak Kredit Pintar, Aku Laku, Kredivo, Tunaiku, EasyCash, ada Kami, itu kan semuanya perusahaan pinjaman online yang legal. Nah, ketika memang suatu hari nanti, entah itu tidak menutup kemungkinan, entah hari ini, entah minggu depan, bulan depan, tahun depan, perusahaan ini kehilangan izinnya, data kita itu masih ada sama mereka, kita nggak bisa lari loh. Kalian mau nggak menghadapi kemungkinan ke depannya ketika selama ini kita nggak diteror, selama ini kita nggak diperlakukan kasar, karena memang mereka sudah berada di bawah naungan otoritas jasa keuangan. Tetapi ketika mereka kehilangan izinnya, apakah kemungkinan itu besar kemungkinan akan terjadi? Saya rasa ya, karena karena memang udah nggak ada peraturan ataupun ketentuan yang harus mereka taati lagi. Sementara perusahaan mereka pun juga harus tetap jalan, ya kan? Nah, dari sinilah saya lebih ke mengajak ya kepada teman-teman. Di setiap video saya selalu saya mengingatkan untuk yang memang belum pernah terjun ke lingkaran setan pinjaman online, usahakan kalian jangan sampai nyemplung. Mending dicari alternatif penyelesaian masalah keuangan kalian di jalan lain daripada kalian terjun ke aplikasi pinjaman online. Nah, buat kalian yang memang sudah terjadi, yang sudah kepalang nyemplung dalam lagi karena udah terjerat, saking terjeratnya ya, udah dalam lagi, buatlah list pinjaman kalian yang nominalnya mungkin yang lebih kecil dulu atau yang terbesar dulu untuk kalian selesaikan berlahan-lahan. Karena jika kalian memang berniat untuk menyelesaikan ini semua, berniat untuk melunasi semua hutang kalian, maka jalannya pasti akan terbuka. Karena yaitu nggak bakal menutup kemungkinan semua hal yang selama ini kita anggap tidak mungkin, tidak akan itu bakal menjadi mungkin dan bakal menjadi akan terjadi. Karena yaitu perusahaan pinjaman online yang legal itu bisa kehilangan izin dari otoritas jasa keuangan. Ketika mereka sudah tidak memiliki izin lagi, perusahaan mereka pun tetap akan jalan. Bisa jadi dengan membuat nama perusahaan lain, bisa jadi mereka membuat anak-anak perusahaannya gitu. Tapi itu data kita, rekaman pinjaman kita tetap bakal ada sama mereka. Oke, buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, terima kasih banyak support dari saya. Buat teman-teman semua yang masih terjebak di dalam lingkaran setan pinjaman online, semoga semua permasalahan kalian bisa secepatnya diselesaikan dan rezeki kalian diperlancar dan dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kalian bisa cepat keluar dari lingkaran setan pinjaman online. Oke, thank you for watching, see you next video.